Hai, jadwal hari ini saya cukup padat ya. Boleh dibilang lebih banyak di luar. Pagi seperti biasa jadwal saya buka kedai. Lalu sekitar jam 1 baru selesai dan bebenah-benah membersihkan perabotan. Ya sekitar jam 2 saya baru bisa keluar. Tapi yang pertama-tama yang saya lakukan adalah hari ini pergi mendaftarkan orang tua saya, ibu saya yang sudah berumur 75 tahun untuk daftar vaksin gratis di salah satu perkumpulan yang ada di kota sini. Dan puji Tuhan dan alhamdulillahnya perkumpulan tersebut yang istilahnya notabene adalah perkumpulan orang Tionghoa beretnis Chinese. Beretnis Tionghoa tersebut tidak mematok yang daftar di sana adalah hanya untuk lansia beretnis Chinese atau Tionghoa tersebut, tapi untuk semua golongan ras. Dan tidak ditanya lu orang mana, agama lu apa, enggak, itu hanya itu. Jadi saya daftarkan ibu saya di sana untuk mendapatkan vaksin gratis yang terjadwal untuk hari Senin yang akan datang. Kenapa saya daftarkan? Karena saya merasa ibu saya perlu. Dan kebetulan lagi puji Tuhan juga gratis ya. Itu satu. Kedua, lalu saya pergi lagi setelah dari sana, lalu saya pergi ke Samsat. Seperti biasa sebagai warga negara yang baik, saya membayar pajak, taat pajak. Walaupun pajak saya sempat ditolak bulan lalu karena alasannya tidak punya KTP daerah sini. Terpaksa saya harus mengurus KTP saya dulu untuk pindah KTP sini, baru bisa bayar pajak udah kendaraan di sini. Dari bayar pajak saya lalu pergi ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di sini, dan konsul dengan dokter yang menangani ibu saya yang punya kelainan sarafnya itu Parkinson. Sambil membawa obat-obatan yang ibu saya konsumsi, saya tanya pada ibu dokter tersebut, Bu dokter, ini obat yang ibu saya konsumsi ini boleh nggak untuk ibu saya ketika nanti Senin harus divaksin? Apakah akan mengganggu atau tidak? Ternyata kata bu dokter ya tidak masalah dengan obat-obatan ibu saya konsumsi tersebut, walaupun itu merupakan obat-obat untuk penyakit saraf gitu loh. Parkinson itu termasuk salah satu penyakit saraf ya. Lalu dari sana saya mencari pesanan adik saya di pasar raya tepatnya. Ke pasar raya itu saya agak terhalang dengan beberapa tempat kerumunan yang diblok dengan bangku-bangku dan tenda-tenda yang biasa saya bisa jalan ke situ, tiba-tiba tertutup dengan akses jalan situ. Bukan hari ini saja, tapi dari kemarin juga, karena kemarin saya juga pergi Samsat dan pulangnya pasti lewat pasar raya. Jadi tadi saya sempat tanya sama pedagang yang dekat situ, tempat saya bisa langganan, itu kerumunan apa? Itu tempat kerumunan apa? Tepatnya gitu, karena orangnya sudah tidak ada, tapi bangku dan mejanya masih ada, tendanya masih ada. Lalu dia katakan, oh itu tempat vaksin gratis untuk para pedagang pasar raya. Puji Tuhan banget kan? Ada vaksin gratis untuk para pedagang, berarti pemerintah memperhatikan sekali. Kalau pedagangnya sehat, perekonomian sehat, juga kita kan akan bangkit juga. Nah, itu yang jadi pemikiran saya. Lalu saya tanya sama abang yang tempat saya langganan bumbu rempah-rempah itu, Bang, lu udah vaksin belum? Enggak, Ceh, takut, dia bilang. Ih, kenapa takut? Kenapa takut? Gua takut mati. Justru divaksin itu supaya sehat lah, kenapa takut mati jadinya? Lu tanya deh sama ibu sebelah. Dia tunjukin ibu sebelahnya yang di belakang kedainya dia. Karena pada saat itu saya sedang memilih kentang, dan ibu itu lebih dekat tempat saya pilih kentang itu, rak kentang. Lalu saya sempat tanya, sebenarnya saya tidak kenal sih ibu penjual telur pedagang itu. Katanya, iya Bu, takut Bu divaksin. Kenapa takut Bu? Dia jawab begini, bagi kami ya, hidup mati itu urusan Allah, tidak perlu divaksin-vaksin. Karena jawabnya menurut saya agak ngegas gitu ya.
Jadi saya nggak mau berdebat-debat, tidak mau menjelaskan lebih lanjut dasar pemikiran saya kenapa harus, kenapa tidak gitu ya. Jadi saya biarkan saja. Lalu saya seperti biasa nimbang kentang yang saya pilih dan beberapa barang yang saya pilih. Lalu saya kembali ke tempat toko yang tempat si abang itu, membeli rempah-rempah yang biasa saya pilih sama dia, yang saya pesan sama dia. Lalu saya tanya begini, "Bang, lu nggak vaksin?" "Takut, Ceh." "Ceh mau vaksin." "Kalau lu mau vaksin, Ceh, lu datang aja ke sini pagi-pagi, Ceh. Ngaku aja pedagang di sini." Dia bilang seperti itu sama saya. "Gratis, Ceh, nggak bayar." Bukan, pertanyaannya bukan itu, Bang. Pertanyaannya, kenapa lu nggak mau divaksin? "Ya gua takut, Ceh. Takut mati." Sekarang kan lu dengar nih ibu tadi tuh ngomong apa kan? Hidup mati lu kan tergantung Allah, bukan karena vaksin kan. Nah sekarang kalau misalnya karena divaksin lu mati, bukan karena vaksin tuh Bang, karena Allah punya kehendak. Satu ya. Kedua, lu tahu nggak vaksin itu apa? Kalau menurut yang aku baca ya, vaksin itu adalah kuman yang, karena ini kuman virus corona, jadi virus corona itu yang sudah dilemahkan, dimasukkan ke dalam tubuh kita supaya sel darah putih kita ini, imun tubuh kita ini, dia bekerja. Bagaimana dia mengatasi itu virus itu yang ada masuk dalam tubuh kita dalam bentuk vaksin tersebut. Itu ya menurut pemikiran saya berdasarkan yang saya baca, benar atau tidaknya, tapi itulah yang saya baca beberapa hari yang lalu tentang vaksin. Nggak gitu, Ceh, soalnya kita nih takut kalau sudah divaksin itu ibadah sholat kita tuh nggak diterima sama Allah, Ceh. Aduh, aku jawab begitu. Sekarang lu mikir aja deh Bang, kan begitu divaksin kan badan kita tuh bereaksi macam-macam. Iya, Ceh, semalam tuh ada yang katanya sampai kejang-kejang, sampai pusing dia, Ceh. Sekarang gini, lu sakit demam sama gue sakit demam kan beda Bang. Sakit demam lu mungkin cokot-cokot, badan lu beriang begini sampai keluar keringat. Mungkin demam gue beda. Nah sama ini divaksin juga begitu. Sekarang lu kan masih punya anak bayi kan, masih berapa bulan? Ya sekitar 3 bulan. Nah, anak bayi lu divaksin nggak? Iya sih, dia bilang ada vaksin apa polio, apa-apa, BCG, tahap apa gitu dia bilang. Bini gua sih yang kerjain, dia bilang, yang bawa ke puskesmas. Nah itu kan vaksin, gue bilang, yang dimasukin ke badan tubuh anak-anak lu tuh. Kalau anak lu pulang itu, misalnya, dan reaksi yang divaksin anak-anak bayi itu kan beda-beda. Ada yang cuma demam 2 hari sudah sembuh. Ada kan? Ada yang demamnya sampai kejang-kejang. Contohnya ponakan gua, 7 orang ponakan gua divaksin, beda-beda reaksinya. Ada yang demamnya 2 hari sudah sembuh. Hanya sehari aja sudah aman dia. Tapi ada yang sampai panasnya tinggi sekali dan kejang-kejang, terpaksa harus dimasukkan obat apa gitu melalui dia punya lubang pantatnya itu, supaya untuk menurunkan panas tubuhnya dan supaya tidak kejang-kejang. Lu bisa bayangkan kan Bang, itu anak kecil loh. Bagaimana dengan orang dewasa yang sudah banyak makan ini itu, yang sudah terkontaminasi ini itu. Nah itu reaksi badannya tuh beda-beda. Ada orang mungkin habis divaksin dia agak demam. Ada yang divaksin mungkin gatal-gatal, mungkin ya. Nah, makanya setelah divaksin kan disuruh tunggu 30 menit di sana supaya dilihat reaksinya bagaimana. Rugilah sebenarnya, sudah dikasih gratis, lu tidak manfaatkan dengan baik. Itu yang saya bilang gitu. Begitu ya, Cek? Iya. Lu pikir aja deh ya. Ini saya kasih contoh. Kalau lu bilang vaksin itu kan bukan makanan ya, itu kan misalnya yang dimasukkan ke dalam tubuh, itu bentuknya bisa, kata lu bilang, bisa ibadah lu tidak diterima. Berapa waktu yang lalu ya, gue nggak bilang hari kemarin ya, tapi beberapa waktu yang lalu, ada seorang ibu berjilbab datang sama saya. "Ceh, saya tanya, katanya Cece biasanya yang suka ngolah masakan ular ya." Aku agak terkejut, kok ini ibu nih berjilbab tanya aku gitu soal ular, masakan ular lagi dia. Iya, kadang-kadang ada yang mesen, saya bilang gitu.
Bisa nggak Cece tolong masakan untuk saya ular, tapi dibikin abon Terus saya bilang begini, maaf ya Bu, saya mau nanya. Setahu saya di agamanya Ibu, yang Ibu percaya itu, kan nggak boleh makan binatang yang hidup di dua alam, termasuk ular itu, termasuk babi dan yang lain-lainnya. Iya betul tapi ini untuk obat anak saya, dia bilang. Dan saya sudah tanya Pak Ustadz, kalau untuk obat tidak apa. Lalu di beberapa waktu yang lalu, agak lama lagi, seorang Pak Haji masih pakai sarung, entah pulang dari mana, mungkin pulang dari masjid mana atau nggak tahu saya. Ini bukan mengada-ngada, karena saya tahu sendiri, karena saya melihat sendiri. Dia tanya sama saya di mana orang jual los babi. Saya agak terkejut loh. Bapak-bapak bawa pulang dari musola atau dari masjid begitu, masih pakai sarung, masih pakai kopiah. Dia menanyakan hal itu pada saya. Lalu saya tanya, Pak, di dalam sana Bapak emang mencari apa? Saya tanya begitu. Di dalam pasar sana, emang cari apa? Dia bilang dia mau mencari hati babi untuk sakit kuning anaknya. Jadi menurut kalian vaksin itu haram atau bagaimana? Padahal sudah dinyatakan oleh MUI ya, tidak haram. Dan ini bersifat untuk menyembuhkan penyakit loh, bukan untuk membawa kalian jadi berpenyakit. Maaf ya, saya bukan mau menanyakan lebih lanjut mengenai agamamu Bang, saya bilang. Tapi bagi saya ya, kalau sesuatu yang membawa kepada kebaikan, ya, kalau bagi saya akan lakukan gitu loh. Itu saja saya bilang. Begitu ya Iya, itu pendapat saya, tapi terserah ya. Kalau menurutmu dan pendapat ibu yang tadi, yang jual telur tadi itu benar, dan kamu mengikuti menurut ibu tuh bahwa kalau mati hidupnya itu tergantung Allah ya, tidak perlu vaksin, ya silakan. Saya bilang, vaksin ini kan tidak dipaksakan. Itu saja. Saya Bang ya, saya bilang gitu. Lalu saya pergi dari kedai tersebut, tempat jualan abang itu. Sampai di rumah saya ceritakan tentang perjalanan kegiatan saya hari ini sama adik saya yang mau ambil pesanannya. Lalu adik saya bilang begini, Ondece, lu tahu teman gua di kantor, dia pergi vaksin yang di pasar raya itu. Pagi-pagi sekali dia sudah pergi ke sana. Loh, kok bisa? Kan dia bukan orang pasar. Dia ngakunya dia orang pasar, Dia ngakunya pedagang minyak. Kan betul kantor gua jualan minyak, Oh gitu ya? Iya. Bisa. Ya bisa lah, daripada dia bayar vaksin, harus bayar vaksin 400.000 loh, bayar vaksin gitu aja kalau yang nggak gratis. Kenapa begitu? Karena dia harus cek darah, ini itu, bayar 400.000 baru bisa vaksin. Bayangkan. Saya nggak tahu bakalan dikongsi sini atau di perkumpulan sini apakah ada vaksin gratis juga untuk para yang bukan non lansia. Misalnya untuk anak-anak umur berapa atau remaja atau orang dewasa, apakah ada apa tidak. Tapi yang jelas, kalau punya kesempatan untuk gratis di pasar atau mungkin di tempat di perkumpulan atau di mana saya akan lakukan. Video ini saya buat bukan karena saya